Kali ini kita akan masuk pada tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pada pembelajaran yang keempat. Ayo anak-anak yang hebat, kita belajar hari ini dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran untuk muatan PKN ialah siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Sedangkan untuk muatan matematika, tujuan pembelajarannya ialah siswa mampu membedakan serta menuliskan diagonal bidang dan diagonal ruang pada bangun kubus. Diagonal bidang ialah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada bidang kubus. Jika kita perhatikan bidang atau sisi ABFE pada kubus, maka diagonal bidang atau diagonal sisinya ialah garis BE. Sedangkan diagonal ruang ialah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang kubus. Maka jika ditunjukkan pada gambar, yang menjadi diagonal ruangnya ialah garis HB. Nah, anak-anak yang hebat, setelah memperhatikan penjelasan dari Bapak, sebagai tugas kalian, cari dan temukanlah diagonal sisi dan diagonal ruang yang ada pada kubus. Nah, anak-anak yang hebat, kali ini kita akan masuk pada muatan PPKN. Ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, anak-anak yang hebat, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap orang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai orang kantoran, dan ada pula yang bekerja sebagai pedagang. Di era globalisasi ini, banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang yang sesuai dengan keperluan dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda disebut keberagaman ekonomi. Nah, sekarang ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Contohnya, di lingkungan RT saya terdapat sekitar 30 kepala keluarga. Setiap keluarga memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Tetangga saya, yaitu Pak Edi, memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya mobil di garasinya. Tetangga saya yang lain ialah Pak Suroto. Keluarga Pak Suroto memiliki ekonomi tingkat sedang. Hal ini tunjukkan dari kendaraan sepeda motor yang dimiliki keluarga Pak Suroto. Sedangkan keluarga Pak Wira merupakan keluarga kurang mampu. Hal ini tampak dari rumah Pak Wira yang masih sederhana dan hanya memiliki 2 sepeda. Nah, mengapa kegiatan ekonomi setiap orang beragam? Karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Yang mempengaruhi keberagaman tersebut ialah keterampilan seseorang, peluang pekerjaan seseorang, penghasilan, dan tingkat persaingan. Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Alangkah baiknya jika kita membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, anak-anak yang hebat, setelah mendengar penjelasan dari Bapak, sebagai tugas PKN, ceritakanlah tentang kondisi ekonomi keluargamu dan keluarga yang ada di lingkungan sekitarmu. Selamat belajar anak-anak yang hebat.
Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.